Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, precious people. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-temanku sekalian, kita sudah bangun di waktu yang segar. Sebagian kita mungkin bangun di waktu 3 pagi, atau mungkin di waktu jam 2 pagi, atau mungkin di waktu yang mepet subuh, teman-temanku sekalian. Tapi sebagian dari kita juga bangun entah kayaknya nyawanya masih ketinggalan di kasurnya masing-masing, sehingga membuat matanya itu tetap teguh dan istiqomah untuk menutup meski sudah dilanda dengan dinginnya air wudhu. Terus kita disajikan dengan hidangan yang disiapkan dengan rasa cinta oleh orang tua kita. Dan menariknya, setelah usai dari sahur itu, kita dengan polosnya kembali ke kamar kita masing-masing, mendekat ke kamar dengan niat untuk mengambil nyawa itu. Tapi bukannya kita mengambil nyawa, tapi kita yang terambil oleh keempukan kasur kita masing-masing. Oke, jangan ya teman-temanku sekalian, kita masih ada sholat subuh sebagai kewajiban kita. Dan ingat, narasi tadi itu semua ada dengan tujuan untuk memantik lagi rasa kebahagiaan kita untuk menyambut waktu yang istimewa, bulan yang agung dan dimuliakan. Tidak lain tidak bukan, itu adalah bulan Ramadan, teman-temanku sekalian. Nah, maka apa ya bulan Ramadan itu? Ramadan diambil dari kata romat yang artinya terbakar, panas, atau sesuatu yang terbakar sampai menjadi abu. Di dalam pendapat Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah suatu bulan yang Allah turunkan banyak keberkahan dengan tujuan untuk menghapuskan dan juga membakar dosa-dosa hambanya. Nah, tetapi teman-temanku sekalian, yang perlu kita ingat, salah satunya di bulan Ramadan ada satu ritual ibadah yang sangat spesial, yang bahkan ini juga ditunggu-tunggu, entah itu yang kita rindukan atau yang kita takutkan, entah itu yang sesuatu yang kita harapkan atau kita kecewakan. Itu adalah ibadah puasa, teman-temanku sekalian. Nah, jadi apa ya hal-hal yang perlu kita hindari agar puasa kita ini sah secara rukun dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin pertama itu adalah sengaja makan dan minum. Ya, tentulah teman-temanku sekalian, ketika kita berpuasa, kita jangan untuk makan dan minum secara sadar gitu ya, dengan niat. Nah, kembali lagi ke ayatnya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi sebenarnya kita itu boleh loh untuk makan, tetapi memang ada waktu yang telah ditentukan, yakni ketika pagi hari sampai fajar siddiq itu datang, dan ketika matahari terbenam atau tepatnya waktu maghrib itu dimulai. Nah, selanjutnya, tapi kalau misalnya ini gimana ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اليوم بالغلط وقعت امي شاورما مع زياده طحينيه. نعم. وكمان قطعه تفاح وتقريبا 3 لتر مي. فمش عارف هل اكمل صيامي ولا اطعمني الله وسقاني. Poin yang kedua. Nah, jadi poin yang kedua ini adalah muntah dengan sengaja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu al-qay'u fala qada'a alaihi wa man istaqa al-qar'u fa alaihi al-qada'. Jadi simpelnya hadis yang telah diriwayatkan oleh 5 perawi hadis ini itu menjelaskan tentang ketika kita muntah dengan sengaja, maka puasa kita itu batal. Dan ketika muntah itu tidak sengaja terkeluarkan, kita tidak berniat untuk muntah tapi tiba-tiba muntah, maka puasa kita tidak batal, teman-teman sekalian. Nah, lanjut lagi teman-teman, poin yang ketiga ini terkhusus bagi kaum wanita, yakni keluarnya haid dan nifas. Nah, jadi ketika darah ini keluar, maka automatically bagi kaum wanita puasanya perlu untuk diqadha di waktu yang lain, atau bisa dikatakan juga puasanya batal, teman-teman sekalian. Selanjutnya, poin yang keempat. Nah, ini tadi khusus bagi kaum wanita, ini juga khusus bagi kaum laki-laki, yaitu keluarnya mani dengan sengaja. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah dengan sengaja. Nah, ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Ada 3 hal yang Rasulullah SAW sampaikan di hadis ini yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah berbekam. Yang kedua adalah muntah, tapi dengan syarat tidak karena sengaja. Dan yang ketiga adalah mimpi basah, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita ada yang mimpi basah ketika berpuasa, tenang, puasa Anda tidak batal dan lanjutkanlah untuk berpuasa. Nah, yang keenam itu adalah merokok, teman-temanku sekalian. Dari Syekh Sulaiman di madhab Imam Syafi'i, beliau menjelaskan asap itu adalah ain, tetapi asap sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada asap rokok dan asap non rokok. Nah, yang membatalkan puasa adalah asap rokok, teman-temanku sekalian. Maka ketika kita misalnya lagi masak, atau mungkin kita lewat restoran terus menghirup aroma dari masakannya, itu puasa kita tidak batal. Tetapi ada satu pertanyaan yang terlintas dari pernyataan ini, yakni gimana kalau misalnya case adalah rokok pasif. Nah, jadi sebenarnya dari sumber yang saya temukan, rokok pasif itu adalah seseorang yang tidak sengaja untuk menghirup asap rokok. Jadi puasanya insya Allah tidak batal. Dan yang terakhir, ya benar banget, murtad, teman-temanku sekalian. Ya mau gimana lagi ya, ketika misalnya kita murtad, ya semua syariat itu batal dan puasa kita. Jika kita murtad ketika berpuasa, ya batal juga, teman-temanku sekalian. Itu pasti. Dalilnya ya kembali lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi sebenarnya
siam atau puasa ini hanya diwajibkan kepada orang-orang beriman aja. Jadi mungkin itu aja teman-temanku sekalian. Jikalau misalnya ada kesalahan, maka sesungguhnya murni itu dari saya sendiri. Jikalau misalnya ada kebaikan, maka tolong ambillah, amalkanlah. Semoga apa yang kalian amalkan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan tentu saja semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Sultan Gibran pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.